Tapi jelasin sendiri pertanyaan-pertanyaannya nanti karena aku nggak bisa jawab. Tapi bakal memperjuangin untuk ada nama bapaknya di hati itu nggak sih kak? Dianya perjuangin nggak? Susah kak, nanti aku disawasin lagi sepatuku ribet. Gitu. Ceritain gimana perkembangan baby Nio. Perkembangan baby Nio alhamdulillah udah baik, pernafasannya sudah baik, berat badannya sudah naik, tali pusarnya sudah puput, puput ya bahasanya ya kalau nggak salah ya. Terus juga dia kayaknya lebih dekat ke neneknya kali ya. Jadi ya gitu sih, alhamdulillah ada yang bisa membuat aku bangun pagi tuh semangat. Udah nggak nangis-nangisan lagi gitu. Benar kata orang kalau misalnya anak tuh bisa bikin kita bahagia. Gimana pas kamu melahirkan terus sekarang merawat baby Nio, ada kesulitan nggak sih pada saat merawat baby Nio? Alhamdulillah nggak ada sama sekali. Yang tudingan open BO nih sebelumnya aku pengen klarifikasi dulu bahwa anak aku lahir, anak kita berdua itu membiayai dirinya sendiri loh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah berterima kasih banget sama Allah. Anak itu dikatakan gawat janin besok paginya sudah dikontrak sama salah satu brand. Jadi kalau ada tudingan BO kenapa saya sanggup bayar itu tanpa pertolongan keluarga karena saya memang tipikalnya nggak mau dibantu keluarga itu ya karena itu gitu. Jadi semuanya yang ngebiayain dari rumah sakit sampai yang lucu itu dari kanan Nadila sendiri. Anakku, Oh, dari anak. iya malah anakku bayar sendiri, hebat kan ya. Ya itulah Allah tuh punya rencana ya, kita nggak bisa tebak-tebak gitu. Tapi kan mungkin udah mulai ngurus akte dari baby Nio belum sih? Ini yang susah kan, dicakpil ya, Dicapil. harus pakai nama ayah. Cuman kan ayahnya nggak pernah nanyain. Aku juga kan nggak bisa paksa. Komunikasi kan juga nggak ada tuh kan kakak mah. Ih, enggak, emang pertanyaannya gini kak. Sedih juga sih kak, gimana sih ya? Ya Lanjut Allah kak. Robbi, iya Allah. Bisa aja loh ya, dia hebat loh. Gemes. Karena Nanti pasti aku sedih lagi kak, capek. pelan-pelan kak, Baiklah. jangan pelan-pelan. Iya, sebenarnya nggak apa. Tadi apa pertanyaannya kak? Udah mulai ngurus akte Lucu. dari baby Nio belum sih kak? Kalau untuk urus akte itu kan perlu penjelasan yang detail. Kalau aku dan keluargaku sudah tidak mau lagi menuntut apapun itu. Em, dengan kemarin dia mangkir untuk tes DNA dengan dibantu Bunda Maya, ya sudah berarti dia mungkin juga nggak mau ya nggak tahu lah kak, aku nggak mau suuzon ya, kita harus husnuzon ya. Jadi kalau dia tidak bertanya atau apa ya namanya kemungkinan besar tidak akan saya cantumin karena kan dia sudah berkeluarga, saya hormatin itu gitu. Tapi kan untuk kedepannya kan butuh akte itu kak. Nah itu gimana? Kayaknya cukup jejak digital sudah ada ya, nanti aku pinter-pinter merangkai kata dan cerita untuk anakku supaya anakku nggak sakit hati. Maksudnya gini kak, kan ketika dewasa pasti butuh akte untuk sekolah. Setahu aku bisa kok kalau ibu tunggal, cuman permasalahannya kan kami menikah tuh kan secara negara kak. Nah kalau misalnya ibu tunggal itu nggak boleh tercatat di negara. Nah kalau saya harus nyantumin istrinya marah bagaimana, itu yang bikin saya masih belum urus seperti itu. Akan nunda untuk beberapa waktu mungkin sampai apa udah mulai reda masalahnya, mungkin ayahnya punya. Kalau masalahnya sudah reda, saya yakin kami masing-masing, kubu dia dan saya ya sudah bahagia dengan jalannya masing-masing sih. Mungkin saya sudah mendapatkan jalan untuk bikin akte atau gimana gimananya kan. Kayak ini kan semua ada, saya nggak ada sangka-sangka apa-apalah. Ada aja jalannya gitu. Jadi saya serahin ke Allah Subhanahu Wa Taala yang udah ngegarisin takdir saya mesti begini, ya udah nggak apa-apa. Tapi kak untuk tes DNA sendiri kelanjutannya gimana setelah Mangkir itu? dan dia mengaku itu anaknya. Ya udah gitu. Jadi makasih Bunda Maya sudah mau bantu. Secara tidak langsung dengan dia mangkir semua tuduhan-tuduhan itu kan ya em, apa ya, orang-orang pasti kan sudah bisa melihat gitu.
yang mana yang kira-kira membuat-buat, mana yang memang benar-benar gitu. Saya willing to do everything untuk ngebuktiin semua-muanya gitu. Dari vagina, obat, segala macam lah ayo gitu. Ya tapi kan Den aja nggak datang, gimana mau buktiin yang lain-lainnya. Padahal itu di luar konteks loh. Permasalahan kami sebagai suami istri, sebagai mantan dan suami istri. Harusnya fokusnya nggak ke sana, fokusnya tuh ke anak. Tapi nggak apa-apa. Tapi Kak, tadi balik lagi nih ke akte. Iya. Dia udah mengakui bayinya ini anaknya, berarti otomatis secara nggak langsung dia juga harusnya mau tercatat dalam akte anak itu nggak sih? Kalau husnuzonnya begitu. Cuman nanti aku dibilang kepedean lagi. Dibilang drama, playing victim, mau mengaku-ngakui. Aku mah nggak diakuin nggak apa-apa. Anaknya juga, Nio juga kalau nggak diakuin juga mungkin dia akan menerima ya kalau besar. Cuma nanti kalau kamu nyari ya jelasin sendiri. Aku mah nggak bakalan ngelarang. Nggak bakal ngelarang ketemu. Ketemu aja. Tapi jelasin sendiri pertanyaan-pertanyaannya nanti karena aku nggak bisa jawab. Tapi bakalan memperjuangin untuk ada nama bapaknya di akte itu nggak sih Kak? Dianya perjuangin nggak? Susah kak, nanti aku disaosin lagi sepatuku ribet gitu. Tapi Kak, beberapa statement dari Alfat itu pada saat kemarin dikonfirmasi kayak ya antara yakin dan gak yakin Mio itu anaknya. Kakak sendiri gimana melihatnya Kak? Aku yakin kalau Alfat yang aku kenal, yakin kok dia itu anaknya. Tapi kalau untuk tes DNA ini idenya tuh sebenarnya menurut Kakak dari Alfat atau dari Nadia? Nanti aku kirimin videonya aja ya kalau itu ya. Itu mau gak usah ditanya, kakak lihat aja videonya. Mana ada ide aku? Ngapain aku buang-buang? Bukan, maksudnya dari Nadia. Bukan. Aku nggak mau memojokkan siapapun. Tapi masih perang sosmed gitu gak sih sama Alfat? Enggak, aku diajari sama Bunda Maya untuk mengikhlaskan semuanya, serahin sama Allah, nanti akan ada gantinya yang lebih baik. Ini adalah pelajaran karena saya kurang ibadah. Dan menurut saya itu kayaknya benar. Bukan kayaknya, memang saya kurang mendekatkan diri sama Allah. Harusnya saya tidak mencintai makhluk melebihi saya mencintai Allah. Jadi saya dari situ mikir kayak, oh ya udah ini saya harus belajar ikhlas, harus belajar rela gitu sih Kak. Tapi susah sih memang, apalagi setiap hari fitnahnya baru-baru terus kan, yang BO, lagi hamil. Emang laku ya Kak? Gitu, lewat aplikasi. Terus yang kasar, yang berobat, pakai obat-obatan. Kamu mau nggak dites? Jangan mangkir terus. Capek tahu akunya, nggak kesian aku loh. Ngasih jahitan begini gitu. Emang nggak bisa ya kita rukun, kamu kan udah istrinya nih, saya mantan. Udah kalian berbahagia. Nggak mau sayangin anak saya nggak apa-apa, gitu. Cuman ya jangan ganggu-ganggu anak saya aja. Apalagi air susuku katanya beracun. Katanya sih gitu. Tapi karena Nadila sendiri gimana maksudnya? Udah melahirkan Mio susah, maksudnya dengan apa? Bisa dengan susah payah gitu kan karena harus menyusui juga terus dibilang sekarang air susunya beracun. Cukup nih. Kuat gak kuat ya Mbak? Itu kan dari pihak sana membuat video tersebut. Ya nggak apa-apa, mungkin air susu saya beracun gitu, ya nggak apa-apa. Biarin aja. Tapi Kak, sekarang kan jadi bersyukur juga tuh sama istri dari Alfat yang sekarang. Iya dia kenapa ya? Apa aja sih mungkin yang nyinggung Kakak sampai Sepatuku disaosin. Aku bilang, jadi dia kronologinya begini. Dia waktu itu sudah mau tinggal bareng. Saya baru putusan sidang cerai. Mungkin mau langsung tinggal bareng kali ya. Saya nggak paham, nggak ngerti. Memang dia chat baik-baik. Saya nggak akan buang baiknya orang. Dia chat baik-baik, tapi tujuannya adalah menggojekkan sepatu saya. Menurut saya, hal yang paling penting adalah menanyakan kondisi saya yang sedang hamil besar. Bagaimana caranya kita bisa berembuk tabayun, kayak musyawarah, atau mencari solusi untuk anak ini lahir dengan kekurangan saya pada saat itu. Karena kan saya posisinya belum ada pekerjaan.
gitu. Bukannya saya ngemis-ngemis uang, bukan, cuman saya belum bisa bekerja gitu karena hamil besar gitu. Nah, ketika saya memblow up, saya tidak terima endorsement. Jadi gimana saya mau bayarin gitu kan? Baru-barunya tuh ya ketika mereka sama sekali tidak memperdulikan, akhirnya ya udahlah, saya kerja deh gitu. Biarpun keluarga saya sebenarnya mau bantu dari pihak keluargaku, tapi aku udah bilang gini, kayaknya udah cukup deh, nggak perlu dibantu apa-apa, biar saya yang tanggung ini sendiri gitu. Udah seperti itu, em, dia ya gitu, nggak ada nanya apa-apa gitu. Bahkan masuk NICU pun pertanyaan Nggak apa-apa, lanjutin aja. nggak gampang buat saya ngomong gini. Capek sebenarnya, mau gila saya. Nangis kuat, nggak boleh nangis terus, iya. Uh. Nggak ada pertanyaan, kenapa masuk NICU, nggak ada nanya kondisi kondisi saya, nggak apa-apa sih, nggak ditanyain. Padahal gawat janin kan, Nio. Ini bisa dikat gak sih? Nggak ada pertanyaan tentang anak. Yang mereka pikirkan adalah kebahagiaan mereka berdua, which is menurut saya silakan berbahagia, silakan, nggak ada yang ganggu, nggak ada. Justru saya yang merasa terganggu, tapi ya udahlah, saya yang ganggu kalian, nggak apa-apa deh, terserah gitu. Nio Nio dan saya akan berusaha memberikan partnya seorang ayah ke anak saya. Jadi saya akan double part, jadi ayah, jadi ibu untuk anak aku. Jiwaku, nafasku, ragaku, waktuku, hidupku, rezekiku. Semoga dikasih umur panjang juga supaya aku bisa ngeliat anak aku tumbuh kembang. Itu buat Nio gitu, bukan buat siapa-siapa. Jadi kalau misalnya dia nggak mau, dia udah ngakuin tapi nggak mau tanggung jawab, nggak apa-apa. Padahal kan waktu tes DNA dia bilang mau ganti. Kalau benar itu anak saya akan ganti biaya persalinannya. Nggak perlu, udah cukup yuk, udah yuk gitu. Terus kalau emang nggak mau menyayangi anak kita, lebih sayang ke anaknya istrimu yang baru, ya juga nggak apa-apa juga. Saya harus terima. Tapi Kak, mungkin untuk jadi ibu tunggal dan sekaligus jadi bapaknya mungkin bukan hal yang mudah ya Kak. Ya kan tadi kakak datang, aku baru tidur 3 jam. Gimana maksudnya mempersiapkan untuk kedepannya, mungkin rintangannya lebih banyak dari ini Kak? Di balik rintangan berkahnya banyak. Jadi aku jalanin aja tanpa harus ngeluh gitu. Aku nggak mau ngeluh karena biarpun aku harus bolak-balik pumping, taruh cooler bagnya, terus kerja lagi, karena dengan perkara ini juga dibukakan pintu-pintu yang kemarin sempat tertutup dan sempat aku tinggalin gitu. Cuman yang bikin sedihnya kadang kalau malam-malam aku pulang, aku bilang ke anakku gini, "Nak, maafin Ami baru pulang ya sayang ya. Maafin ya nak ya gitu. Buat akikah kamu sayang. Nio gitu, dari kecil aku gitu." Cukup berat. Berat lah kak, aku pengennya kayak orang-orang lain. Baru lahiran disamperin mertua atau apa gitu. Tapi ya nggak kejadian di aku, ya mungkin udah garisnya. Mungkin Allah tahu aku kuat ya, nggak tahu gitu. Tapi Mas Tua sempat menghubungin. Nggak ada. Bahkan mertuaku nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada yang ngucapin selamat. Nggak ada. Ada dari keluarganya beliau, mantan suami, dua keluarga yang ngucapin selamat gitu. Dan mengakui itu cucunya tanpa harus tes DNA. Bahkan mereka nanya, bingung yang dua membernya ini ya, kenapa harus tes DNA, itu kan cucu Uwa gitu. Aku juga bingung jawabnya gimana. Ya gitu sih kak. Tapi mungkin ada postingan dari pihak istri beliau yang nyinggung kakak lagi nggak sih selain dari sepatu itu? Open BO, pengobat, cinta nggak bisa dipaksain. Siapa yang maksain? Orang aku aja kalian nikah, aku lagi hamil ku kasih selamat gitu.
terus mau menjarain aku katanya. Mau menjarain Bunda Maya ya katanya. Iya. Ya itu makanya Allah kasih Kaniki datang. Mungkin buat menjarain kamu kali ya, aku nggak tahu. Tapi gimana Kak, maksudnya ini mereka juga mau ambil tindakan, katanya mau melaporkan Aku. Kakak dan juga Bunda Maya. Kalau mau ngelaporin aku gini, dasarnya apa ya? Gitu sih. Aku aja bingung yang mau dilaporin apa. Laporin aja. Tapi sampai Bunda Maya pun keseret akan dilaporkan. Menurut Kakak sendiri Bunda Maya itu salah atau enggak sih posisinya? Ya nggak salah lah, orang bantu masa mau dilaporin, lo aneh. Ini gimana sih? Gitu. Cuman laporannya katanya belum masuk-masuk. Gini. Dibikin simpel aja sekali lagi, nih aku capek. Segala tuduhanmu, ayo kita buktiin. Jangan no comment aja. Suamiku tuh nggak begitu. Bukannya aku karena masih cinta, enggak. Aku sudah berbahagia atas kalian. Cuman kok kalian gak bisa berbahagia atas aku, kenapa? Gitu loh. Kok fitnahnya berjilid, ngalah-ngalahin sinetron. Kita nih bukan siapa-siapa. Gitu loh. Kita nih bukan seleb, kita nih skuter selebriti kurang terkenal gitu. Sampai aku dituduh bayar media, ya Allah. Gimana sih ceritanya? Gitu. Daripada bayar media mending aku beli buat pampers buat susu, Kak. Gitu loh. Terus sepatuku disaosin. Iya, paham, aku nggak bisa beli Dior itu. Cuman ya, itu buktinya Allah sayang sama aku malah digantiin lebih 10 kali lipatnya lebih daripada itu. Gitu. Tapi Kak, ada nggak sih maksudnya support Bunda Maya ke Kakak tuh seperti apa, dan pesan dari Bunda Maya untuk Kakak tuh seperti apa? Sosok dari Bunda Maya dan Kaniki yang aku lihat ini adalah dua sosok yang bisa dibilang kombinasi dari karakter aku ya. Kaniki tegas, Bunda Maya lembut, tegas dan ikhlas. Kaniki itu penuh dengan pertimbangan. Kaniki juga nggak asal-asalan, maksudnya kan ada tuh di videonya ya, mungkin bisa dilihat juga sendiri. Awalnya saya tidak membenarkan Ratu Rizky Nabila ini benar, tapi setelah saya lihat bukti-buktinya, Alfat, kamu bikin aku gemes, ya kan gitu. Jadi mereka berdua figur yang hebat, figur yang bijak dengan karakternya masing-masing dan mau menolong saya yang bukan siapa-siapa. Saya ini siapa sih gitu. Dengan segala pertimbangan, Kak. Termasuk Majelis Hakim, terima kasih Majelis Hakim Agama Jakarta Pusat juga yang telah memenuhi permintaan saya waktu itu. Karena kalau tidak separah itu nggak mungkin kan saya boleh cerai. Jadi alhamdulillah gitu, Kak. Sakit tapi diganti dengan banyak yang mensupport saya lahir dan batin. Sampai akhirnya saya bisa nggak dikit-dikit nangis. Saya bisa pergi keluar rumah tenang, saya bisa kerja lagi. Kepercayaan diri saya balik lagi. Tadinya saya ngerasa kayak sampah. Sekarang mulai pelan-pelan mulai healing. Gitu sih.